tentang kesiapsiagaan peningkatan kasus demam berdarah dengue. Tujuan kegiatan 1. Penggalangan komitmen bersama 7 tatanan di wilayah Kecamatan Makassar dalam melakukan PSN Mandiri di tatanan masing-masing dalam rangka kesiapsiagaan peningkatan kasus DBD. 2. Memperingati Hari TB sedunia yang bertepatan dengan tanggal 24 Maret 2016. Jumlah peserta yang dihadiri oleh 300 orang terdiri dari seluruh lintas sektor dan 7 tatanan sekecamatan Makassar. Tatanan kemungkinan 53 orang, tatanan institusi pendidikan 154 orang, tatanan perkantoran 20 orang, tatanan tempat-tempat umum 5 orang, tatanan tempat pengolahan makanan 8 orang, tatanan fasilitas olahraga 4 orang, tatanan fasilitas kesehatan 2 orang. Selesai. Kumpul di halaman kantor Kecamatan Makassar untuk melaksanakan deklarasi pencanangan 7 tatanan PSN. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Camat Makassar yang telah berinisiasi bersama seluruh jajarannya dengan masyarakat untuk mengupayakan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang kesehatan, khususnya dalam pemberantasan sarang nyamuk. Upaya yang dilakukan dengan 7 tatanan itu telah menghasilkan yang maksimal sekali, yaitu di mana Kecamatan Makassar mempunyai ranking ke-9, ya, bahkan penderitanya pun tidak terlalu banyak, ya. Penderitanya itu kalau nggak salah 70 penderita, 70 kasus, dan ini menjadi perhatian sangat positif. Ini saya yakin dan percaya ini adalah sinergitas kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, aparat dan kecamatan, dan juga dari Halim, karena di sini lingkungan komplek. Mungkin Pak dan Lanut dengan kerasnya para penghuni di komplek itu diwajibkan paling nggak seminggu sekali ini harus melakukan 3M tadi. Tadi kita setelah mendengar laporan Pak Camat, kemudian dilanjutkan pembacaan berita acara deklarasi, dan inilah saya minta dengan sangat komitmen itu harus kita pegang teguh supaya kondisi di Makassar itu terus berangsur-angsur. Saya berharap kalau 0 memang tidak bisa, tapi saya berharap berangsur-angsur mengurangi dari 10 kasus ya, berarti dengan dari deklarasi terus bisa berkurang 60, berkurang lagi ya. Dalam kondisi yang normal mungkin hanya ada 10 atau ya kalau 0 mungkin tidak ya, tapi paling enggak tidak ada diupayakan ya, kalau ada kasus 1-2 lah, tapi kasus yang sifatnya sakit terus dalam waktu tidak terlalu lama seandainya dirawat ya cepat kembali ya. Dan ini suatu bukti yang sangat positif sekali ya. Kalau bisa nanti Pak Kasudin Kesehatan deklarasi ini saya pikir sudah dua wilayah ini, Kramat Jati dan Makassar, dan ini akan kita tularkan agar kita informasikan ke kecamatan lain ya. 7 tatanan yang menjadi tanggung jawab kita ya, dari pendidikan, dari sarana umum dan sebagainya, dari tempat makan itu harus kita awasi secara ketat sehingga
wabah penyakit yang menghantui kita selama ini bisa dikurangi. Pelepasan bola merupakan komitmen bersama bahwa Kecamatan Makassar dalam kesepakatan untuk komitmen dalam deklarasi pemberantasan sarang nyamuk. Penandatanganan komitmen ini yang dilakukan oleh para pejabat dan peserta Bapak Ibu boleh istirahat di tempatnya ya Bapak Ibu sekalian ya. diikuti oleh pejabat tangan yaitu dari Baik, deklarasi ini adalah inisiasi dari masyarakat. Berarti dari kepedulian masyarakat itu ada ingin sekali demam berdarah yang ada di Kecamatan Makassar ini paling tidak terlalu banyak kasus ya, berkuranglah kasusnya. Berarti ada kepedulian masyarakat dari masyarakat ya, ingin bahwa kasus demam berdarah tidak di Kecamatan Makassar itu berkurang atau bahkan tidak ada. Karena saya katakan ini kenapa? Makassar itu ranking 9. Kasusnya hanya 70. Ya, berarti kalau dengan ada deklarasi ini kan makin memantapkan mereka untuk peduli memberantas sarang nyamuk. Tidak etis itu. Itu udah bocor Pak, udah ngalir Pak, dia udah ngalir. Nggak tiris. Memang juga dari Mante, mohon tadi ada rumah yang satu ya dari mayoritas kita mengambil semua itu berarti nggak bersih semua. Cuma tadi memang mungkin ibu itu lainnya seminggu sekali kan aturan yang di luar itu yang tempat penampungan air itu apapun bentuknya harus kita. Mana-mana yang potensi jangan sampai tidak satupun kontainer yang terlewatkan. Tadi Bu Dokter nemu tuh satu jentik satu sedikit cuma 3 mili tipis banget. Jadi nggak perlu 1 liter airnya itu biar cukup 3 mili aja bisa untuk pembabian. Hanya dilakukan ember itu. Hal kayak itulah yang buat kita kerjanya jadi mubadir. Artinya penyedotan banyak kan lebih dari 1 meter. Lalu kaitannya dengan PSN, ya. Diharapkan tidak hanya hari Jumat saja ibu-ibu semua melakukan PSN, tapi bisa juga hari Rabu. Saya punya burung dicek. Punya burung dicek. Yang punya burung dicek.
Nah, di sini urutan ke-9 ya, urutan ke-9, jangan berangan-angan Pak Camat minta urutan 1 ya. 9. Karena kita 10 kecamatan ya, udah berarti masih sangat bagus. Dan ini bukti saya masuk tidak ada satupun detik, tidak ada satupun. Saya berharap melalui Pak RW, Pak RT dan Jumate yang ada dan tokoh masyarakat, kalau kader Jumate mau masuk ke rumah itu di welcome, silahkan masuk. Dan saya minta dengan sangat kader Jumate tidak saja hanya melihat mencari jentik, tapi memberikan informasi bahwa pemberantasan sarang nyamuk yang bagus ada 3M ya, menguras, mengukur, dan menutup. Itu yang jelas ya. Kalau hanya sebentar minta di booking, pepatah kita pohon kita tebang tapi masih tumbuh. Kalau 3M itu seakar-akarnya tidak kita cabut. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih kehadiran teman-teman sekalian terkait dengan kegiatan realisasi dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah kita di Kecamatan Makassar. Di sini hadir alhamdulillah Pak Kapolsek dan yang mewakili Pak dan Ramil, para lurah, teman-teman sekalian, bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan informasi pimpinan tingkat kota maupun tingkat provinsi. Yang pertama, bahwa dalam rangka mensikapi kegiatan di akhir tahun di 2015 ini ada beberapa kegiatan yang semua berdekatan atau berhimpitan. Yang pertama, bahwa kita tahu secara umum liburan nasional itu dimulai dari besok hari Kamis ya, hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Nah, di antara hari Kamis dan hari Minggu ini ada kegiatan keagamaan. Pertama tanggal 25 ya, 24 ada kegiatan Maulid, kemudian tanggal 25 ada kegiatan Natal, dan nanti di akhir tahun seperti biasa tanggal 31 kegiatan tutup tahun. Nah, ini juga sama menimbulkan satu
pengerahan massa atau menimbulkan satu kerumunan. Untuk itu, karena ini sudah berhimpitan tadi dari jam 2 sampai dengan selesai tadi, kita bertempat di ruang PKG Kelurahan Pinang Ranti. Di belakang kelurahan ini kita sudah mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, alim ulama termasuk para pendeta dan ketua masjid se-Kecamatan Makassar. Mudah-mudahan event atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal-tanggal tersebut bisa berjalan dengan lancar, aman dan nyaman dan tertib. Untuk itu kita ya selaku aparat di wilayah yang perlu diwaspadai dan disikapi adalah walaupun ini merupakan hari libur nasional ya, yang nanti tolong diatur sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditetapkan berdasarkan surat tugas yang sudah dikeluarkan. Nanti tetap personil dalam rangka pengamanan maupun penataan pemeliharaan di wilayah harus tetap. Sudah tertangani dengan baik, dan saya dapat informasi dari RW, dari RT, dari lurah dan tokoh masyarakat. Kalau dulu itu tergenangnya lama banget, bisa berhari-hari. Ini 3-6 jam sudah surut, sehingga tidak ada pengungsi yang sampai nginap. Ya, setelah surut dibersihin mereka balik lagi. Kalau saya Pak kalau salah jadi bekasnya ada Pak, basah juga basah. Itu lelep Pak. Hilang. Kenceng lagi Pak, bukan kenceng airnya. Iya. Sekali. Ini apa ini? Hewan. Mana yang parah? Ya, betul basis. Kemudian renovasi ya, tetangganya kiri kanan bantu ya, bisa ya bantu ya, tenaganya ya paling kaya. Namanya siapa Pak siapa? Pak Awing. Awing Pak Awing ya, bantu Pak Awing ya.
Oh ini ya. Yang airnya dari Terus sekarang tidur di mana Pak Win? Di sini? Tinggal separuh. Ini dulu tempat apa ini? Ini apa? Kamar. Dapur atau kamar? Iya. Kalau jam 4 kejadiannya Pak, mati semua saya sekeluarga. 7 orang. Ya untung ya jam berapa? Amin. Jam 10 ya? Alhamdulillah. Masih untung orang Jawa. Itu masih di sini. Jam 4 jam 5 Pak Win. Jam 4 jam 5 masih belum ya? Belum. Ya jam 5 udah bangun dah. Udah bangun. Berarti masih belum masuk. Tapi jam 9 baru. Ruk gitu ya. 9 malam. Kita mengungsi. 9 pagi, Pak. Pagi. 9 pagi, Pak. 9 Kan pagi. saya diajak keluar. Enggak mau. Jam 10 bulan udah surut. Enggak taunya bukan surut, itu yang ambruk. Kalau sudah diberitahu segera ngungsi semua. Jangan nunggu ambruk. Bahaya. Kita nggak tahu. Alhamdulillah ya. Ada hikmahnya saya salaman sama Bapak ya. kemarin dengan bawa orang KKN kemarin. Ini taunya udah dipotong BKT ke sana, itu punyanya dinas. Sifatnya akan beda dengan kemarin pihak kemudian Ya di situ aja. Iya di situ. Ke sana. coba awali Pak. Bapak. Pulang kamu. Kamu masih ya? Ini Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camat yang saya hormati, Pak Lurah dan Ketua Basis DKI, teman-teman sekalian, Pak RW, Pak RT, khusus Pak Nawing ya. Hari ini Pak RW, Pak Camat dan Pak Lurah, saya datang bersama rombongan tingkat kota didampingi oleh Ketua Basis Jakarta Timur. Kehadiran saya adalah menindaklanjuti kunjungan Pak Wagub beberapa minggu yang lalu ke Kelurahan Makassar.
Salah satu di antaranya melihat kondisi masyarakat sini. Nah, pada hari ini di pemerintahan kota itu ada kegiatan yang disebut dengan zakat infak sedekah. Kita mengumpulkan zakat infak sedekah hasil tahun 2015 dan setiap tahun kan kita daya gunakan. Tapi pendayaan gunaan itu tentu ada aturannya. Nah, Pak Lurah dan Pak Camat telah mengusulkan Bapak untuk dapat dibantu dalam sektor pendayaan gunaan SDGs, posnya pos membantu meringankan beban masyarakat. Nah, hari ini saya datang ke nama pemerintahan kota mewakili Pak Wali. Nah, ini mohon diterima bantuannya oleh Pak Nawing. Kemudian nanti pekerjaan rumahnya akan diatur secara teknis oleh Pak RW dan panitia yang dibentuk oleh Pak RW nanti. Jadi Pak Nawing menerima bersihnya. Dia yang mengatur apa yang mau dibeli segala macam, nanti Pak RW yang ngatur Pak RW ya. Saya mohon bantuan ke Pak RW dan Pak RT, bantulah melalui kegiatan pendayaan gunaan SDGs tahun 2015 yang kita daya gunakan pada tahun 2016. Salah satunya membantu masyarakat yang memang perlu bantuan kita. Tentu ini melalui proses dilakukan oleh Pak Camat, oleh Pak Lurah ke Pak Camat, kemudian kita bahas. Alhamdulillah hari ini kita datang, mudah-mudahan dengan bantuan ini rumah yang tempoh hari bobo karena air itu mudah-mudahan bisa diperbaiki. Ini kan kita menjelang bulan suci, mudah-mudahan juga sebelum bulan suci rumah sudah baik dan yang bersangkutan bisa beraktivitas. Pemberian ini berupa apa aja, Pak? Berupa uang sebesar 30 juta. Nanti pelaksanaan dilakukan oleh Pak RT Pak RW yang bersangkutan panitia yang ada di RT dan RW, jadi Pak RW yang mengatur itu. Yang bersangkutan hanya tinggal ya istilahnya duduk manis nih, tembak matang. Itu semuanya sudah ada aturan-aturan. Harapan dari Pemkot sendiri gimana? Saya sekaligus menghimbau zakat infak sedekah ini kewajiban kita semuanya bagi orang yang mampu tentunya ya. Kita berharap itu melalui RT RW, melalui RT RW dan pengurus dihimbau masyarakatnya untuk bisa juga yang mampu untuk mengumpulkan zakatnya. Dan itu kita kembalikan juga. Jadi kalau kita bisa mengumpul sebanyak-banyak mungkin ada masyarakat kita yang kondisi seperti ini, insya Allah kita bisa juga memberikan perlindungan. Dari renovasi ini ada yang lain Pak, misalnya sirkulasi udara yang baik atau gitu. Ya, kita berharap tentu setelah dilakukan renovasi ini, pertama rumah yang layak, yang sirkulasi udara yang bagus, kemudian tentu kita mengimbau juga di samping itu juga diperhatikan lingkungannya, kebersihannya, sekalipun bantuan ini tidak maksimal, tapi kita yakin bahwa ini bisa untuk membantu meringankan masyarakat.
tamannya Pak RW. Saya sebetulnya bukan membicarakan tamannya, saya membicarakan bagaimana warga saling memperhatikan, bersilaturahim, ada wadah tempatnya. Taman mah gampang, DKI punya taman banyak. Kita baru mau resmi lagi di Jagakarsa ya, 2 hektar atau 3 hektar taman, ya besar tamannya, bagus. Tapi itu tidak dirancang untuk dari janin sampai tua ngumpul. Belum tentu orang demen lama-lama di taman seperti itu. Kalau ini kan anak kecil main, ibunya boleh pengajian, belajar masak, belajar kue, semua ngumpul bareng. Nah inilah hakikat RPTRA. Jadi kalau Bapak Ibu tidak peduli satu sama lain, ya gagal RPTRA itu. RPTRA bisa berhasil kalau Bapak Ibu menjadikan tempat silaturahim. Kalau ada yang mau menikah gimana? Jangan nutupin jalan, kasihan orang muter gara-gara tutupin jalan gitu loh. Pakai saja RPTRA. Ya, pakai saja RPTRA. Ya, kasih jam. Jangan pestanya 7 hari 7 malam. Ya 2 jam cukup gitu loh. Terus anak-anak yang latihan musik bisa mentas juga di kawinan. Dan untuk menyambung Pak RW, saya langsung yakin masyarakat di sini tidak tinggal di bandaran sungai. Ayo, boleh, betul.
enggak ini ya Pak. Mentari Selang Terbit Timur udah yakin yang menang Jakarta Timur. Dan Pak PTSP pelayanan buat kita. PTSP perizinan cepet selesai. Ngurus izin sekarang cepet, prosesnya nggak bikin ribet. PTSP melayani kita lebih gampang juga transparan, inovatif dalam layanan. PTSP solusi warga Jakarta. Memperkenalkan PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, siap membantu pengurusan perizinan Anda. Masyarakat Jakarta tercinta. Daripada ngurus ke calo, mending ngurus izin sendiri. PTSP melayani warga Jakarta.
Biayanya jelas bener, layanannya nggak bikin keder. PT SP ngurus izin sekarang gampang. Breaking News Jakarta pada hari ini. Banyak sampah berserakan di mana-mana yang menyebabkan kebanjiran. Juga pedagang kaki lima liar yang menjamur yang menyebabkan kemacetan. Solusi apa yang bisa memperbaiki ibu kota tercinta ini? Solusi tersebut sebenarnya tidak jauh dari kita. Clue. Sebuah solusi yang membutuhkan partisipasi warga untuk menjadikan kota ini lebih baik. Clue akan memberikan kekuatan kepada smartphone yang Anda gunakan untuk memberikan perubahan positif pada lingkungan. Install Clue dan mulai perbaikan dari diri sendiri. Apabila semua orang menggunakan Clue, kita akan mempercepat proses pembentukan Jakarta baru. Ambil foto dan laporkan semua keluhan Anda kepada pihak terkait dengan Clue. Laporan yang masuk akan diproses verifikasi untuk diterima oleh dinas dan aparat yang bertanggung jawab. Seperti lurah. Lurah akan menerima laporan tersebut, lalu mendisposisikan ke tim sesuai dengan pekerjaannya. Membersihkan sampah, menanggulangi banjir, menertibkan pedagang kaki lima liar, dan melancarkan jalan raya. Menjadikan kota yang lebih bersih, indah, tertib, dan tidak macet. Clue dilengkapi fitur My Kelurahan agar user dapat melihat informasi kelurahan dengan lengkap, fitur ranking kelurahan, dan pemetaan. Selain itu, masih banyak fitur lain yang bisa digunakan di Clue. Mari ciptakan perubahan positif dengan Clue. Clue, the whole neighborhood in your hands.